Baiklah, Shalom, selamat sore bagi teman-teman semua. Baik, pada sore hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari makalah yang telah saya buat, yaitu tentang keadilan Allah. Keadilan Allah adalah suatu sifat yang melekat di dalam diri Allah itu sendiri. Allah bertindak adil berarti ia melakukan sesuatu hal yang benar. Allah adil terhadap anak-anaknya, sehingga ia menghukum orang yang berdosa sesuai dengan perbuatan mereka. Memang Allah itu baik, tetapi Allah harus bersikap tegas terhadap anak-anaknya. Terutama dapat kita lihat pada waktu kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka Allah tetap konsisten terhadap kata-katanya, yaitu ia tetap mengusir mereka dari Taman Eden, bahkan membuang mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita adalah orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang hidup dalam kedagingan. Maka dari itu Allah mau supaya kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, supaya Allah menyatakan keadilan tersebut kepada kita. Keadilan Allah dapat dinyatakan apabila kita mau mengaku dosa, mau datang kepada Allah, memohon pengampunan. Seorang bapa tidak mungkin memperlakukan anaknya dengan tidak adil. Demikian juga Allah. Allah sangat mengasihi kita, maka ia memperlakukan kita dengan adil. Ia mengasihi kita, tetapi ia menghukum orang-orang yang berdosa sesuai dengan pelanggaran mereka. Nah, adapun pembahasan yang saya bahas di sini, yaitu yang pertama, saya membahas tentang definisi dosa. Yang kedua, bukti-bukti keadilan Allah. Yang ketiga, bagaimana keadilan itu. Nah, definisi keadilan Allah itu hampir sama dengan kebenaran dan kekudusan Allah. Jadi ketiga-tiganya itu hampir mirip, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Keadilan Allah adalah kebenaran Allah. Allah adalah benar, sehingga ia melakukan suatu hal yang benar. Dan juga Allah adalah kudus. Kekudusan Allah menunjukkan ia adil. Alkitab mengaku bahwa Allah itu kudus. Kekudusan itu ditekankan sedemikian, manusia hanyalah orang biasa, bukan orang kudus. Oleh karena itu, Allah ciptaan manusia pun tidak kudus, bahkan terlalu najis di hadapan Allah. Kekudusan Allah itu dapat menginsapkan manusia kepada dua hal. Yang pertama, pelajaran betapa jauhnya jarak antara Allah dan manusia. Kekudusan Allah menciptakan jarak. Jarak ini dihormati manusia, diajarkan untuk menundukkan kepala dengan penuh hikmat. Kedua, kekudusan Allah menginsapkan manusia sebagai orang berdosa di hadirat Allah. Jadi, kekudusan ini adalah seperti api yang memakan, seperti nyala api dalam semak duri, yang dari tengah-tengahnya Allah menyatakan diri kepada Musa. Kemudian, bukti-bukti dari keadilan Allah. Keadilan Allah, ada banyak pertanyaan bagi setiap manusia sehingga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Seperti, mengapa Allah mengizinkan dosa masuk ke dalam dunia? Mengapa hanya sebagian orang yang dipilih untuk diselamatkan? Mengapa tidak tetangga-tetangga sebelah diselamatkan? Mengapa tidak orang-orang yang belum beragama diselamatkan? Kenapa hanya kita yang percaya diselamatkan? Itu adalah ada maksud untuk tujuan tertentu Allah dalam karya penyelamatannya, yaitu supaya kita terus memberitakan kabar keselamatan kepada mereka yang belum percaya, mereka yang belum bertobat, sehingga Allah dapat memberikan pengampunan kepada mereka, karena Allah adalah Maha Kasih dan juga adil. Ia menghukum sesuai dengan pelanggaran, ia juga mengasihi kita. Kemudian
Bukti dari keadilan Allah itu yang pertama, Allah mengasihi umatnya. Seperti yang saya katakan tadi, Allah adalah Allah yang kasih. Demikian juga Allah adalah Allah yang adil, yang menghukum dengan seimbang, sehingga ia tidak membeda-bedakan, tidak memandang bulu, tidak memandang kasta. Demikian juga Allah mengasihi umatnya, dalam bahasa Yunani yaitu agape, kasih kepada Allah, atau mengungkapkan kasih yang dalam dan tetap serta perhatian pribadi yang sempurna terhadap sasaran yang tidak layak. Artinya bahwa kita adalah sasaran yang tidak layak, sehingga Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara bukti daripada keadilan-Nya yang telah Ia tunjukkan. Kemudian, bukti-bukti dari keadilan Allah yang kedua, Allah memiliki kemurahan atau rahmat. Kemurahan adalah aspek kehidupan Allah yang menyebabkan Allah menunjukkan belas kasihan dan iba yang berkekurangan dan yang tidak beruntung. Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah menunjukkan ibanya, bahkan Allah menunjukkan belas kasihan-Nya. Sehingga ada banyak hal yang Allah lakukan ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ia mengadakan mujizat, Ia melakukan banyak perkara yang besar yang membuat semua orang takjub, sehingga Allah adalah Allah yang bukan hanya adil, tetapi Allah adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Kemudian bukti-bukti dari keadilan Allah yang ketiga ialah Allah memberikan anugerah. Anugerah secara cuma-cuma, kita tidak perlu membayar apa-apa, kita hanya dapat menerima dengan gratis. Artinya kita harus memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Bukanlah perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan iman kita. Perbuatan baik hanyalah sebagai ucapan syukur. Sebagai orang Kristen, kita wajib untuk melakukannya, untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan dan juga kepada dunia. Kemudian bukti-bukti keadilan Allah yang keempat, menghukum dengan seimbang. Seimbang artinya merata. Apabila seorang mempunyai banyak anak, pasti ia memberikan keadilan yang seimbang kepada anak-anaknya. Ia tidak membeda-bedakan, ia tetap mengasihi satu dengan yang lain, ia tetap berperilaku adil satu dengan yang lain, sehingga semuanya itu merasakan kasih sayang, merasakan keadilan dari orang tuanya. Demikianlah Tuhan, demikianlah Allah. Allah menunjukkan bahwa Ia menghukum orang dengan menghukum orang dengan seimbang, sehingga Ia tidak membeda-bedakan kasta, budaya, ras, dan agama. Ia menghukum orang dengan seimbang sesuai dengan perbuatan mereka, apa yang patut bagi ganjaran mereka yang mereka terima. Kemudian, bagaimana keadilan Allah itu? Di sini saya mengambil dua proses. Yang pertama, saya mengambil prosesnya melalui PL di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 yang sampai yang ke-24. Di situ adalah kejadian bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Allah adalah Allah yang tetap konsisten dengan kata-katanya, maka Allah tetap mengusir mereka dari Taman Eden, bahkan membuang mereka dari Taman Eden. Demikian juga ketika Abraham dan Allah saling tawar-menawar tentang orang benar dan orang yang berdosa di Sodom dan Gomora dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-3 sampai yang ke-24. Demikianlah Allah menunjukkan keadilannya, yaitu Allah tetap menyelamatkan orang benar dan juga Ia tetap memusnahkan orang-orang yang berdosa di kota Sodom dan Gomora. Nah, dapat disimpulkan, kemudian prosesnya dalam PB dapat kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-25, mengapa Allah dapat mengampuni dan membenarkan orang percaya kepada Kristus. Allah tidak memandang bulu, Ia akan menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya. Dalam nats ini dapat kita lihat bahwa proses keadilan Allah dalam perjanjian baru itu diberikan melalui anaknya Yesus Kristus di kayu salib mati menggantikan dosa kita. Allah menunjukkan bahwa
ia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, ia tetap konsisten, apa yang ia katakan itu yang ia lakukan, sehingga Yesus Kristus mati bagi kita di kayu salib, menggantikan setiap dosa kita, dan bahkan menggantikan dosa-dosa kita di masa lampau yang telah kita lakukan. Jadi di sini ketika kita melihat proses keadilan Allah dari PL dan PB, keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Karena dalam PL Allah memiliki rencana atas karya penyelamatan umatnya melalui kematian anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Jadi Allah tetaplah Allah yang baik, benar, kudus, dan adil, dan tetap konsisten dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya bahwa setiap manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia telah melakukan sesuatu atau berbuat lebih untuk membenarkan dirinya, karena kebanyakan orang merasa dirinya benar atau sudah layak. Tetapi tidaklah demikian. Allah tidak mengukur manusia melalui kelebihan yang ia punya, tetapi Allah melihat dari segi iman yang ia miliki. Jadi dari pembahasan yang telah saya bahas tentang keadilan Allah, saya mengambil kesimpulan bahwa bagaimana keadilan Allah itu diwujudkan dengan menghukum sesuai dengan hukum Allah, karena hukum Allah menyatakan semua orang-orang berdosa menurut perbuatan mereka, sehingga Allah bertindak adil terhadap manusia dan pertanggungjawaban iman mereka di dunia. Sehingga tentu saja keadilan Allah dapat diwujudkan kepada mereka yang tidak mampu dan yang tidak layak menerimanya. Maka dari itu marilah kita hidup benar dalam kehidupan kita saat ini, karena kita telah dibenarkan karena pelanggaran kita di masa lampau dan oleh karena matinya Yesus Kristus di kayu salib bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya ucapkan shalom, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.